nge-Grab. Oh my God, sampai ketemu situasi Grab ya, Ci? Oke. Ci Aling ini hanya seorang gadis kampung. Ya, kebetulan lahirnya bukan di Jakarta ya, di Bogor. Nah, tumbuh besar menjadi seorang MC dan juga seorang makeup artist Makeup yang, artis ya? iya, bayangin aja ya makeup artist yang kerjanya nggak pakai mulut, tiba-tiba kok bisa jadi agent insurance ya. Ci, bantu, bantu, bantu lebih lebih dalam lagi kita elaborasi. Waktu itu pengalaman di makeup artis itu berapa lama sih? Makeup artist aku dari 2010. Maksudnya saya buka sendiri salon ya di Hmm, Palembang itu dari 2010. Tapi sebenarnya dari kecil itu kan saya emang hobi naik hmm, panggung ya. Anak ya, panggung ceritanya nih kan MC. Terus saya juga suka betul, nyanyi gitu kan. betul. Jadi udah biasa make up dan make upin temen. Bahkan Hmm, belum belajar pun sudah eh, diminta make up sama orang-orang gitu kan. Kebetulan saya akhirnya sekolah ke Kuala Lumpur, sekolah make up. Itu dari 2010 lanjut ke MC juga. Terus ya saya juga bingung ya bisa bisa ke asuransi ini gitu. Padahal sebenarnya saya tuh anti banget yang namanya asuransi. Karena oke. zaman dulu tuh asuransi dalam tanda kutip kan bohong gitu ya. Betul. Apaan ya asuransi? Klaim aja nggak dibayarin. Ya kan? Terus Muncul cerita apanya begitu. asuransi rugi ikut asuransi? Ngapain ikut asuransi gitu kan? Terus Hmm, luar biasa sih saya ketemu dengan seorang leader yang luar biasa ngajak saya pantang semangat gitu kan. Terus hmm, nggak mau lagi, nggak mau lagi, nggak mau lagi gitu kan. Terus ada satu momen yang bikin saya akhirnya ya sudahlah saya coba join hmm. itu karena klaim. Ci, kalau kita tahu ya, Mm-mm, pengalaman di luaran sana yang saya tahu tentang makeup artis, tentang mm-mm. aktivitas seperti itu kan banyak sekali waktu yang dihabiskan untuk bangun eh, branding, bangun seperti itu, bahkan melayani servicing untuk eh, merias begitu ya. Itu kan Ya, butuh waktu yang cukup banyak. Terus mengawalinya gimana sih waktu itu? yang tadi saya sudah Hmm, bicarakan kan saya belajar make up dulu kan hmm, betul. sekolah di Kuala Lumpur. Terus Ya. ya saya poinnya sih harus sering latihan ya. Latihan dulu ke orang-orang Hmm, rumah gitu kan. hmm, Terus hmm, kita terjun ke lapangan gitu kan. hmm. Di komplain orang, terus bangun pagi, harus berdiri. Kalau make up kan harus berdiri kan. Betul. Mau make up satu orang, mau make up 10 orang itu tetap harus berdiri. Nggak ada yang namanya duduk. Itu bener-bener capek banget gitu kan. Terus penghasilannya ya pas-pasan lah. Loh, Satu masa sih? orang. Kan Harusnya kan dulu saya makeup belum artis buka itu cerita salon. di luar sana kan. Waduh, Betul, luar betul. Tapi biasa saya loh. belum buka. Ya zaman sekarang mungkin berbeda dengan zaman dahulu. Kalau Hmm, zaman dahulu sekali make up berapa sih? Paling 100-200 ribu. Bener gak? Kalau oke. sekarang kan mungkin ada yang wow gitu kan. Hmm, Harganya yang fantastik betul, gitu kan. betul, Nah, tapi untuk pada zaman dahulu ya seperti itu. Make upnya dengan dihargai 100-200 ribu saja gitu satu kepala. Dan kita harus bangun jam 2 subuh, terus betul. beres jam 6 gitu kan. Karena saya make upnya bukan hanya make up biasa, make up pengantin juga kan. Kalau pengantin kan biasa, Waduh, apalagi iya. di wedding internasional kan harus ada tepai lah apa segala macam. Jadi Hmm, jam 6 mesti kelar gitu kan. Nah, bukan cuma make up pengantinnya, make up orang tuanya, make up keluarganya gitu. Jadi benar-benar yang ngejar waktunya sampai gila-gilaan gitu. Berbeda dengan bisnis ini yang akan kita ceritakan. Kali dapat, terus komisinya seumur hidup. Nah, kalau make up betul. ini kan cuman sekali make up udah dapetnya pada saat itu Hmm, aja. hmm. Belakang-belakang kalau dia panggil lagi, kalau dia nggak panggil lagi, ya kita harus cari yang lain lagi gitu. Oke, sampai akhirnya buka eh apa ya istilahnya kayak salon kecantikan ya atau apa ya Studio, istilahnya studio studio make up, salon studio makeup ini kecantikan ya. itu gimana? Akhirnya sampai akhirnya oke saya bertumbuh awalnya saya freelance sendiri seperti itu cari terus sampai akhirnya punya makeup studio begini itu gimana sih? Sebenarnya dua kali sih saya ada punya studio make up ya. Hmm, Yang pertama itu di Jakarta, hmm, terus
karena ada masalah sesuatu lah Hmm, hmm. yang mengharuskan saya untuk pindah ke Palembang karena Oke. orang tua sih sebenarnya. Ya, ya. Jadi mengharuskan saya untuk pindah ke Palembang, ya udah saya akhirnya tutup yang di Jakarta pindah ke Palembang. Tapi ya itu balik lagi kalau buka studio saya kan orangnya ya kamu lihatlah nggak bisa diem di tempat gitu kan. Maunya yang loncat sana Loncat loncat sana, sini loncat gitu. sini, betul. Ya jadi suruh nongkrong gitu di toko kan kayaknya bete ya Hmm. gitu. Terus akhirnya ya udah itu bertahan sekitar 5 tahun. Kemudian saya memutuskan untuk balik Jakarta dan itu 5 tahun belum belum ada uang kembali. Jadi kan saya buka Wow. salon kan harus ada modal kan yang keluar. Nah saya balik nggak ada hasil, terus ya saya harus mulai dari nol. Sebelum saya balik ke dunia ini asuransi karena saya cerita dulu deh, saya sempat Boleh. down ya di Oke, asuransi gimana gimana karena sih? semenjak COVID. Oh. Jadi semuanya kan pada bilang bisnis lagi susah nih, gua tutup deh polisnya. Bisnis lagi susah nih, gua nggak bisa beli asuransi gitu kan. Hmm. Jadi saya sempat down sebelum saya buka salon di Palembang itu saya sempat ke Australia. Ceritanya mau ngadu Hmm. nasib gitu kan di negeri orang gitu kan. Hmm. Ternyata pas ke Australia itu saya ditipu sama orang yang mereferensi saya ke sana gitu kan. Hmm. Akhirnya saya bertahan 1 bulan, bisa dibayangkan Australia dengan Indonesia 1 bulan tuh kehidupannya berbeda ya. Betul, Makan betul. aja di Indonesia 25.000 udah kenyang banget tuh mie ayam gitu kan 25.000. Di sana satu mangkok mie tuh bisa 100 sampai 150.000. Jadi saya 1 bulan di situ bayangkan sehari makan 3 kali. Terus cari-cari kerja nggak dapet, akhirnya balik lagi. Nah balik buka salon nggak berhasil juga, 2 kali kegagalan saya. Combo Jadi ini. jadi saya masuk jadi agent itu 2015. Dari uang yang saya kumpulkan itu tabungan itu Hmm. habis karena untuk coba bisnis lain gitu kan. Setelah pulang dari Palembang habis nol, modal saya hanya mobil saya. Di slide yang ini kan mobil pertama nih, Betul. mobil yang kedua tuh expander kan. Nah Nah, itu karena yang ke satu ini mobilnya udah agak lama, jadi nggak bisa betul. dipakai. Akhirnya saya pakai expander untuk nge-grab. Oh my God. Sampai ketemu situasi Grab ya, Ci? Iya, saya nge-grab karena saya udah bingung mau cari kemana gitu kan. Sebenarnya namanya manusia kan pasti ada rasa malu ya. Ya, Rasa malu untuk memulai sesuatu. Demikian juga saya yang tadinya saya di FWD itu meningkatnya drastis kan sampai ke Amerika segala macam. Tiba-tiba terus jatuh banget ke bawah gitu kan. Mau balik lagi ke FWD harus mulai dari mana? Akhirnya saya enggak. nge-grab. Ci, Oke. saya lihat tadi di eh Sunday Punch di profile tadi kan Okay. trip pertama langsung capai trip. Itu gimana ceritanya sih? Sebelum kita cerita sampai situasi yang down tadi, kita cerita di situ dulu deh. Masuk awal cerita di industri ini itu seperti apa? Ketemu dengan Oh, leader, kemudian diajak sebelum sampai akhirnya down lagi ya, Pak ya, Ci ya. ya, saya masuk di dunia ini sebelumnya kan dengan nama yang brand yang lain ya, yang dulu Betul. kan sebelum FWD, tapi Ya, satu perusahaan. Karena betul. brand itu kan dibeli sama FWD, Ya. bisa nyampe trip ya. Kenapa gitu ya? Ya, Saya betul. bisa nyampe trip karena Sampai saya itu kan tahun orangnya pertamanya Cici kalau nggak salah, Ci. betul betul. Tahun pertama dan 6 bulan baru masuk sudah dapat trip. Yes, Dan itu langsung gimana dua itu? trip loh, 2 trip, trip ke Dubai dan trip ke Korea. Itu langsung. Oh ini ya, waktu ini ya, berarti berarti waktu ini ya. Betul, ini yang ke Dubai. Ya, itu seru banget tuh. Apa naik mobil itu kayak naik halilintar, naik turun seru dah Betul, pokoknya. betul. Iya, Itu gimana ceritanya waktu itu sih? Bisa kenalan sama industri ini, terus kemudian ngawalinya seperti apa sampai 6 bulan bisa capai achieve sekeren itu sih. Berangkat ke iya Amerika saya sama yang berangkat ke seperti Dubai. tadi saya bilang leader saya itu ngajak saya sampai udah 2 tahun. Saya tuh nggak mau Hmm, terus. Terus akhirnya yang ada klaim itu kan masuk karena yang tadi saya bilang asuransi saya nggak percaya. Akhirnya klaimnya terbayarkan, hmm, jadi saya masuk, masuk hmm, terus saya join dan saya orangnya kalau saya coba minimal saya coba 1 sampai 3 tahun. Saya punya prinsip orangnya apapun yang saya kerjakan saya akan coba 1 sampai 3 tahun. hmm, Kalau 3 tahun nggak berhasil, ada peluang lain ya. Kalau nggak ada peluang lain ya, saya coba lagi kan. hmm. Nah akhirnya
saya baru coba, terus saya denger ini seminar. Saya juga nggak suka yang namanya seminar, dengerin duduk diem gitu di Oke. kursi untuk dengerin orang ngomong, apa sih ini orang ngomong apa sih gitu kan. Saya paling nggak suka Oke. gitu kan. Terus akhirnya udah saya cobalah, kata leader saya, kamu masuk ya, kamu harus ikut training gini gini gini. Mateng deh gue ikut training gitu kan, 3 hari lagi kan, zaman dulu kan 3 hari, kalau zaman sekarang Ya, udah online semua, udah enak deh pokoknya gitu kan. Ya ya. udah deh saya ikut, ternyata baru hari pertama seru. Jadi nggak cuma Hmm, duduk diem, tapi kita bisa role play. Nah itu orang hmm, panggung kan, pengennya naik lagi ke depan betul, gitu kan, naik. Terus betul. akhirnya ya udah di situ saya seru, saya diajarin semuanya, dapet banget dari kelas itu. Akhirnya saya Hah? turun di lapangan. Jadi saya bantu lingkungan yang di rumah dulu ya. Kita kan coba Hmm, dulu dengan kakak, dengan mama, dengan hmm. yang lainnya gitu kan. Saya coba masuk, ternyata keluarga pun tidak mendukung. Keluarga Oh, bilang, lu gila ya, udah tahu koko lu lagi susah, udah tahu cici lu lagi susah, ditawarin asuransi gitu kan. hmm, Karena masih mindsetnya sama sama saya sebenarnya. Mindsetnya hmm, sama, yang nggak penting lah asuransi, terus habisin duit lah gitu kan. hmm, Akhirnya hmm, udah saya coba di lingkungan luar, kebetulan saya komunitas di keagamaan, saya coba sharing di situ dan hmm. oke gitu kan. Closing pertama di 1 minggu saya join jadi agent. Wih, langsung dapat satu. Closing, iya, closing itu udah seneng banget, dan preminya hanya 500.000 per bulan pada Siapa? saat itu kan. Siapa, Cik, nasabah pertama ini, Itu Cik? yang komunitas komunitas keagamaan, komunitas wihara Oke, yang saya masuk komunitas ya. wihara ya. Kebetulan Oke. saya Buddhis ya. Ya, Jadi ah, di situ dia oke, ya udah seneng banget gitu, langsung tanda tangan gitu kan. Langsung tanda tangan, dulu tuh belum digital kan. Ya hmm, udah dia tanda tangan, kita bantu isi form. Kebetulan saya juga ditemenin kan sama leader. Biasa kan kalau awal-awal nggak mungkin sendirian kan. betul. Jadi ditemenin leader, besoknya dibawa ke kantor, disubmit. Terus issue, seneng nggak? Seneng banget. Gila, itu gaji pertama gue di asuransi gitu kan. Hmm, Dari situ udah tuh mulai, karena komunitas keagamaan itu kan besar kan. nah, Kebetulan saya juga gabungnya kan dari kecil di situ. Jadi ya udah betul. saya bilang, saya sekarang udah make up artist masih, tapi freelance saya bilang gitu kan. Hmm, Terus udah gitu MC masih freelance kan, Sabtu Minggu kalau hmm, MC kan. Jadi betul. sekarang saya fokus di sini, saya bilang. Saya fokus di asuransi buat teman-teman yang membutuhkan dana. Saya sih belum berani cerita kesehatan kan. Betul. Saya cuma suruh orangnya nabung deh buat pensiun, buat Hmm, warisan lah, buat anak gitu. hmm, Karena sama pendidikan anak, karena itu buat mereka lebih masuk, karena kan kebanyakan orang tua kan gitu. hmm. Dari situ satu komunitas itu ya sampai akhirnya Iya, berangkat satu minggu trip itu ya, masuk, Cik. 1 minggu masuk, terus minggu depannya. Jadi setiap minggu tuh saya punya target minimal 1 bulan satu kan. Ternyata Oke. tidak 1 bulan satu, ternyata 1 bulan bisa sampai berapa banyak gitu. Ada beberapa 4 sampai 5 satu bulan, terus makanya Wow. jadi 6 bulan itu saya mencapai trip ke Dubai dan juga upgrade kan jadi leader. Perubahan apa yang Cici rasakan bisa berubah ketika masuk di industri ini? Berubah yang pertama ini yang kamu tampilkan fotonya. Saya tuh nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri, bro. Jadi selama saya jadi make up artist ya, nggak pernah yang namanya jalan-jalan ke luar negeri. Ada sih ke luar negeri, yang paling deket aja kan cuma Malaysia kan make up, Betul. pas belajar make up. Mana pernah yang namanya ke Dubai lah, ke Eropa lah, ke apa Amerika lah gitu. Betul. Nggak kepikiran buat saya. Maksudnya kita ada duit pun mungkin kita nggak rela keluarinnya kan, karena harganya sangat fantastik kan. Nah, dengan bergabung di sini saya bisa menikmati untuk jalan-jalan ke luar negeri, terus dengan fasilitas yang bintang 5 semua kan. Itu Hmm. satu. Yang kedua, saya juga tidak kepikiran saya bisa punya tempat tinggal sendiri, yang dulunya hanya ikut kakak tinggal, Hmm. ikut orang tua tinggal, kemudian saya sewa kos lah, anak kos nih gitu kan. Betul. Nah, terus setelah bergabung di dunia ini, saya bisa beli apartemen saya sendiri. Terus mobil juga saya beli, kan ada 2 mobil Ya. saya tidak pernah beli yang namanya pakai uang kredit, tapi bayarnya pakai Cash. cash. Wow. Yes, itu perubahan yang terjadi ya, Ci. Sampai akhirnya ketemu Iya. situasi yang down tadi. COVID Ya. Nah, down. Terus gimana sih?
bisa bangun lagi gitu ya. Hmm, Karena itu mobil kan boleh bayar cash, rumah oke. boleh bayar cash, tapi Yes. mobil kan perlu bensin kan. Betul. Terus rumah juga perlu bayar, apalagi apartemen, maintenance-nya Ya, luar biasa maintenance kan. fee, betul. Sebulan itu yang membuat saya harus bangkit lagi. Dan bukan cuman itu, saya juga Hmm, kan harus isi perut saya ya. betul. Karena nggak ada yang biayain hidup saya kan, sampai saat ini saya juga belum berkeluarga, jadi harus menghidupi diri saya sendiri. Itu yang membuat saya harus bangkit gitu loh. Karena kalau saya nggak bangkit, nanti siapa yang akan menanggung hidup saya? Terus bukan hanya itu, saya pun sudah, karena belum merit, saya sudah Hmm, mempersiapkan dana pensiun saya, terus dana untuk penyakit kritis saya, bahkan hmm, dana kesehatan kalau amit-amit nanti kalau saya udah tua sakit kan, siapa yang mau bayarin rumah sakitnya? Saya pikir seperti itu. ya, Jadi banyak sekali biaya bulanan yang harus dikeluarkan pada saat ini. Mumpung saya masih produktif ya. Saya sih punya rencana sampai usia 55 tahun mau stop nih ceritanya. Makanya saya bergabung di FWD. Karena kan di FWD betul. satu ada komisi apa tadi? Komisi seumur hidup. Yang Betul. kedua ada komisi kalau kita ada jenjang karirnya kan. Betul. Gitu. Jadi pasif income nggak usah kerja, duitnya ngalir terus asik. Asik. Jadi, Ci, melalui bisnis ini bisa direncanakan itu semuanya ya, Ci? Untuk program-program rencana masa depan, untuk Cici dan untuk nasabah-nasabah Cici kan kayak gitu ya, Ci? Bisa. Kalau misalnya nggak mulai dari kitanya, gimana kita mengedukasi ke nasabah kan. Jadi kita coba dulu dari diri kita siapkan semuanya, jadi kita lebih semangat untuk Hmm. ngomong ke nasabah gitu. Harus seperti apa kita atur keuangan tentunya ya. Yes. Nah, ini teman-teman, ini kan bisa diberikan kesempatan untuk rekan-rekan semuanya bisa melihat gitu ya. Ini trip perjalanan bareng-bareng seru pasti, ketemu dengan banyak teman-teman baru di sana begitu ya, kita berangkat ke USA. Waktu itu berapa lama ya, Ci? USA. Trip ke USA waktu itu ya? USA 10 hari. 10 hari Karena itu semua perjalanan PP aja udah 2 hari kan, pergi dua satu hari hari, betul. pulang 1 hari. Jadi di sana sekitar 8 hari. Dan ya luar biasa. Biasa lihat itu, lihat apa? Lihat si patung Di- Liberty cuman Betul. gantungan kunci yang dikasih temen kan. Itu saya bisa foto di sana, wah keren. Keren banget, itu bener-bener patungnya tuh nyata gitu. Karena tuh bingung, gile gue bisa ya ke situ ya. Betul. Betul. Keren loh ini rekan-rekan sekalian. Nah, tadi kan sempat cerita tentang bagaimana perubahan hidupnya bisa berubah lebih oke, terus kemudian dapat trip, secara keuangan juga jauh lebih baik. Saya mau geser ke materi yang berikutnya yaitu tentang value profesi kita di depan nasabah atau value Ya. kita di depan nasabah itu seperti apa sih, Ci? Sempat kemarin kita diskusi, Cici akan sharing sama kita. Di luar yang tadi jalan-jalan, terus kemudian dapat income yang oke, kita ketemu satu value. Apa yang mau Cici sharingkan di sini, Ci? Ya, seperti yang tadi saya katakan kan, saya masuk karena klaimnya di FWD itu luar biasa kan ya. Ya. Jadi makanya saya pede banget pada saat si nasabah itu mau klaim. Jadi Hmm. saya pede, oh ini pasti oke nih, ini pasti oke nih gitu kan. Hmm. Yang Ya. dari 2018 ya dia klaimnya. Ya. Jadi dia mempunyai dua asuransi, satunya di perusahaan lain, satu dari perusahaan kita. Nah, Hmm. dari yang perusahaan lain, dia klaimnya di Singapura ya. Hmm. Singapura itu sakit jantung, jadi harus dioperasi. Nah, dia pikir punya kita ini kecil, limitnya kecil, karena pada saat itu nggak ada yang limit yang seperti ini kan, Hmm. nggak ada Hmm. yang pada saat ini yang ber-MM gitu kan. Jadi Ya. waktu itu diambil sama saya yang limitnya ada paket-paketnya. Hmm. Jadi dia pikir ya udahlah, dia pakai asuransi yang Singapura punya gitu. Pas dia klaim Hmm. ternyata nggak diganti, diganti tapi nggak full maksudnya gitu. Sebagian ya Jadi berarti ya? sebagian, jadi sebagian, jadi ada selisih kan, ada selisih. Terus dia ngomong sama saya, bisa nggak selisihnya itu diklaim lagi dari FWD? Saya bilang bisa. Tapi minta koordinasi benefit kan, Hmm. sisanya itu berapa gitu kan. Pas dia hubungin agentnya, ternyata agentnya tuh orang luar kan, bukan orang sini, Hmm. karena kan dia asuransi luar. Jadi Betul. kayak nggak support gitulah gitu. Terus Betul. bahasa juga kayaknya nggak nyambung gitu kan Hmm. sama dia kan. Hmm. Akhirnya saya minta sama nasabahnya, kamu pakai asuransi apa biar saya kontak sendiri. Jadi saya coba bantu dengan saya email sendiri ke asuransi tersebut dengan Betul. keterbatasan bahasa saya ya. Jadi kalau Mandarin saya bisa.
Tapi kalau Inggris kan pasti pakai Inggris kan kalau surat menyurat Mm-mm. gitu kan. Jadi keterbatasan bahasa saya tetap kirimkan. Akhirnya dikeluarkanlah dari asuransi itu kode si benefitnya itu. Nah, akhirnya saya coba sampaikan ke bagian klaim dan ternyata dibayarkan bahkan lebih karena dia waktu itu pada saat itu dia ada ambil yang double claim karena di perusahaan lama kita yang namanya bukan FWD gitu yang dulu dibeli Mm, sama FWD. Nah, betul. itu ada manfaat yang namanya double claim. Jadi yang selisihnya dibayarin, yang double claimnya dibayarin. Lebih hampir 10 jutaan lebihnya. Oke. Jadi saya merasa puas, nasabah juga puas kan saya senang banget gitu kan bisa bantu beliau gitu kan. Nah, Mm, kalau yang ini yang ditampilkan di layar itu nasabahnya varises, sakit varises. Jadi kalau dipikir-pikir varises kalau operasi kan disangkanya itu estetika ya, kecantikan ya, bukan? betul. Kecantikan. Ya, tapi ini ternyata bukan kecantikan karena si nasabahnya itu juga nggak pikir nggak bisa pakai asuransi nih, dia bilang gitu. Mm, Karena kayaknya varises itu kecantikan ya, takut nggak mulus lagi apa segala macem gitu kan. Ternyata pas dicek ke rumah sakit, kata dokternya ini bukan timbulnya tuh bukan karena jelek terus harus dioperasi plastik gitu bukan. Tapi dia timbul karena di dalamnya itu kayak varisesnya kayak saraf dijepit gitu loh, yang udah belibet-belibet gitu kan, sampai kakinya itu sakit. Jadi harus dioperasi. Nah, pada saat itu saya datang ke Singapura untuk bantu semua proses klaimnya. Proses klaimnya ini polisnya baru ya, baru 2 tahun. 1 tahun polisnya hanya 60 juta, jadi 2 tahun kan 120 juta. Tapi klaim yang dibayarin 236 juta. Jadi buat wow. orang-orang yang bilang asuransi rugi, Mm, ini mana ruginya? Dia baru bayar 120 juta, tapi asuransi bayarin 236 juta. Karena bukan hanya itu, dia juga ambil yang double claim yang tadi saya bilang, sama mm, nasabah yang saya satu mm, lagi, dapat dapat lagi double claimnya 27 juta 500. Jadi dia untuknya kan berlipat-lipat, sampai dia saking senangnya, terus dia post di mm. media sosialnya. Nah ini ada Oke. gambar kaki kan, Betul. saya disclaimer ya namanya ya kan Ya nggak enak ditutupin. ya. Nggak etis nanti nggak enak. Saya Ah, tutup ya itu pokoknya namanya saya tutup tapi ini emang nyata dari IG-nya dia. Jadi dia dengan saking kagetnya kok bisa gitu kan varises diganti pakai asuransi terus dapatnya lebih dari yang sudah dia bayarkan. Yang pertama, yang kedua juga dia dapat lebih lagi dari double claim itu gitu kan. Jadi itu dia tag nama saya di situ di Cialing FWDII. iya. Nah, dari situ saya dapat banyak nasabah. Yes. Itu Jadi kekuatan media sosial. kekuatan media sosial bisa membantu dapat nasabah-nasabah berikutnya ya. Bisnis ini ternyata juga bisa didapatkan dari media sosial. Kayak mana ini Ya, maksudnya sih? ya ini media sosial aku ada dua, ada dari Facebook, tiga ya, Facebook, Instagram, sama dengan TikTok. Nah, kalau yang ini lebih ke media sosial pribadi aku, namanya Paisujan Ruby. Ini TikTok. Nah, yang khusus FWD saya ada bikin namanya Santi Aling. Santi Ali underscore FWD Hmm. insurance ya. Jadi buat teman-teman, saya mulai akhir tahun kemarin saya mulai join lagi di FWD, saya mulai aktivitas di media sosial itu saya kembangkan. Saya usahakan tiap hari pasti ada konten masuk. Jadi saya bikin kontennya itu selalu seputar asuransi, bukan hanya itu nggak bohong ya kontennya. Jadi Ya. benar-benar yang saya lagi bicara dengan nasabah, semua sharing dari nasabah itu Hmm. saya masukkan di konten itu gitu. Jadi itu semua konten yang saya bikin itu kisah nyata. Jadi yang dari yang nasabahnya bilang ditolak asuransi lah, ya kan. Terus udah gitu dia bilang anaknya sudah kuliah, terus dia investasi kemana-mana uangnya nggak ada gitu kan. Jadi itu semua saya masukkan di konten saya di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Nah, dari tiga konten itu mulai, kan saya mulainya di akhir 2025 ya. Nah, di awal dan Januari sampai bulan ini, Amitofo, setiap bulan pasti ada closingan dari media sosial. Karena dia Wah. dia DM, ada yang DM. Saya sih share kontak saya, nomor WA saya share Hmm. di Instagram.
Jadi Hmm. ada yang share melalui WA, ada juga yang DM langsung di media sosialnya. Jadi harus sering-sering cek juga tuh. Jadi biasanya kalau handphone kita ini kan nggak ditulis tuh, nggak kita bikin notifikasi karena boros baterai kan. Jadi harus Hmm. sering-sering buka media sosialnya gitu kan. Ada yang masuk nggak? Dan abis kita briefing ya, ada yang Ya, DM. Ci, aku mau masukin asuransi dong buat mamaku, dibilang gitu. Jadi dia lihat websitenya si FWD, dia lihat terus dia tanya, ini apa? Kan FWD hmm, ada yang kita nggak perlu jualan nih jadi agent juga ada link yang betul, bisa beli kesehatan kan. Terus betul. saya bilang ini berapa ya? Kalau nggak salah saya lihat 500.000, dia bilang per bulan. Nah, terus Hmm. dia bilang ini kayak apa produknya? Terus ya udah saya akhirnya ajak dia ketemuan lah. Saya ajak dia ketemu, terus rencananya besok mau ketemu. Jadi saya ceritakan maksudnya program yang kita punya di FWD yang saya jualan sama yang link yang dia lihat dari FWD itu produknya seperti apa. Jadi bisa dia compare karena kalau yang dari link kan masih kayak produk yang zaman dulu kan, yang ada Betul, limitnya, karena produknya murah sekali gitu kan. betul. Nah, sedangkan kalau yang kita agent jual itu, limitnya itu yang minimal aja udah 5M gitu kan. Yes. Gitu. Jadi saya bilang kita ketemuan aja, nanti kalau kamu emang setuju, kita tinggal langsung sign kontrak gitu. Yes, jadi memang benar ya, Ci. Sekarang ini bisnis via Mm-mm. media sosial atau via online pun bisa dijalankan. Di FWD ini Iya, juga bisa jalankan juga ya. Kita bisa dapat betul. hasil-hasil, dapat rezeki juga. Wah, ini Yang loh penting rekan-rekan rajin sekalian. sih ya. Kalau di media sosial, kalau emang kalau bisa sih pagi siang sore kayak minum obat gitu kan postnya. Ya, Tapi kalau misalnya nggak ada waktu ya satu hari minimal satu. Jadi nggak usah khawatir kalau mau join di FWD bilang, aduh saya nggak punya bank nama gitu kan. Saya hmm, nggak punya kenalan banyak. Saya nggak punya komunitas. Tolong sekarang siapa yang nggak punya media sosial? Mama saya aja udah 75 tahun main Facebook loh, main TikTok loh, main Instagram loh. Jadi wow, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin di dunia ini yang nggak main media sosial. Minimal satu Facebook pasti ada. Jadi dari situ kita olah. Jadi kita kan keluar uangnya buat bayar kuota. betul. Manfaatkan dong uang kuota itu biar bisa mendapatkan lebih. Yes, Ci, ini statement terakhir. Ci, bantu ajak dong rekan-rekan kita yang siapa tahu masih ada yang baru belum gabung bersama dengan FVD pagi ini untuk mulai ngambil keputusan. Ayo bareng-bareng untuk kita bisa seru-seruan bareng. Silakan, Ci. Nah, buat teman-teman semua yang belum bergabung, yang sudah mendengarkan semuanya dari awal sampai sekarang, ayo jangan tunda-tunda lagi. Sama kayak asuransi, jangan ditunda kalau udah sakit. Nanti satu preminya mahal, yang kedua bisa ditolak. Jadi jangan tunda lagi. Mulai sekarang langsung daftar aja jadi agent FWD yang belum pernah jalan-jalan ke luar negeri. Ayo. Yang belum pernah beli tas branded, ayo. Yang mau income-nya sampai kapanpun dan bisa diwariskan ke anaknya, ayo bergabung sekarang juga bersama FWD Insurance.